Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2, nama saya Farida Hanum. Lalu ada teman saya Jihad Safira Sani, Lira Salsabila, dan Risyanda Aulia Putri. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai regulasi dan standar di sektor publik. Nah, jadi ada pun beberapa topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, lalu ada perkembangan regulasi di sektor publik, lalu ada standar regulasi di sektor publik, dan pemeriksaan keuangan negara. Nah, mengenai materi pertama yaitu kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik, kenapa gitu ya, regulasi dan standar di sektor publik ini tuh sangat penting gitu. Nah, jadi sebelum kita bahas ke mengapa ya, kita harus tahu dulu ini standar yang digunakan oleh sektor publik. Nah, standar akuntansi organisasi sektor publik atau OSP mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau yang kita kenal dengan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Itu membuktikan bahwa laporan keuangan dari organisasi tersebut dapat dipahami oleh siapapun tanpa memandang latar belakang mereka. Oleh karena itu, regulasi dan kebutuhan di sektor publik ini penting, yaitu sebagai pengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik ini diharapkan memberikan tanggung jawab kepada publik melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP tadi. Nah, mengenai materi yang kedua yaitu perkembangan regulasi di sektor publik. Nah, di sini saya akan membahas terkait organisasi nirlabanya. Jadi perkembangan regulasi di sektor publik itu nanti ada dua. Yang pertama organisasi nirlaba dan yang kedua organisasi pemerintahan. Nah, saya akan membahas mengenai organisasi nirlabanya. Nah, regulasi organisasi nirlaba. Jadi organisasi nirlaba ini sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada yayasan. Jadi yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Jadi misalnya seperti yayasan pendidikan ataupun yayasan keagamaan seperti panti asuhan gitu. Nah, jadi yayasan ini memang benar-benar tidak mencari keuntungan begitu. Adapun regulasi yang mengatur yayasan ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, lalu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Nah, selanjutnya yaitu partai politik. Jadi partai politik ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik ini adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik dari sekelompok masyarakat, bangsa dan negara ini serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi partai politik ini juga tidak mencari keuntungannya teman-teman, dan ada beberapa partai politik di Indonesia. Yang pertama itu ada PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan lalu ada Partai PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Bapak Muhaimin Iskandar. Lalu ada Partai Gerindra yaitu Gerakan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto, dan partai-partai politik lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah Badan Hukum Milik Negara atau BHMN. Sekarang dikenal dengan PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, jadi PTNBH atau BHMN adalah salah satu bentuk badan hukum di Indonesia yang awalnya itu dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka privatisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha gitu. Nah, jadi hingga tahun 2021 ada 16 perguruan tinggi negeri badan hukum dan setiap tahunnya itu jumlahnya terus bertambah. Awalnya hanya ada 4 universitas pertama yang secara bersamaan itu ditetapkan sebagai BHMN. Di antaranya adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung. Jadi dalam artian PTNBH ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangannya. Dengan begitu artinya PTN ini tidak lagi mengandalkan bantuannya dari pemerintah. Artinya universitas itu akan mencari keuangannya sendiri atau sumber keuangannya sendiri begitu, baik itu dari UKT mahasiswanya,
atau usaha-usaha yang dibuat oleh kampus gitu ya, untuk bisa menambah pemasukan untuk kampusnya gitu. Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri BHMN. Yang pertama itu dia memiliki majelis wali amanat. Majelis Wali Amanat atau MWA ini nanti akan bertugas sebagai penilaian kinerja atau menilai kinerja dari suatu kampus itu, dan nanti akan memberhentikan dan mengangkat para pimpinan dari kampus itu. Lalu yang kedua, memiliki senat akademis. Jadi senat akademis ini adalah perwakilan dari setiap fakultas yang memiliki tanggung jawab untuk lebih terfokus pada akademis. Dalam hal ini BHMN memiliki otonomi dalam mengatur sumber dananya tanpa memperhatikan yang namanya efisiensi dan akuntabilitas. Hal ini berbeda dengan universitas negeri lainnya, di mana dananya masih terpusat. Dan maka tadi yang dikatakan bahwa BHMN ini adalah privatisasi, artinya di mana keuangan atau sumber keuangan untuk menjalankan ya akademik tadi di sebuah kampus itu, dananya bersumber 50% itu dari kampus itu sendiri gitu. Mungkin dengan bekerja sama atau melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti perusahaan-perusahaan gitu, ataupun juga dengan membuka usaha-usaha di kampus ya, atau juga dengan UKT mahasiswanya yang sangat mahal begitu ya. Itu memang menjadi bukti bahwa BHMN ini dia sudah diprivatisasi gitu. Artinya tidak lagi banyak campur tangan dari pemerintah pusat. Nah, yang terakhir yaitu Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, BLU ini adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, seperti juga universitas negeri yang selain dari BHMN, maka bentuknya itu ada yang BLU, seperti contohnya ya Universitas Negeri Medan. Adapun regulasi yang mengatur BLU ini yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Adapun ciri-ciri dari BLU itu sendiri adalah yang pertama, kekayaan negara atau daerah tidak dipisahkan dari instansi pemerintah. Artinya sumber keuangan itu terpusat. Pemerintah masih memiliki andil yang banyak gitu ya untuk mengatur kekayaan dari ataupun keuangan dari kampus tersebut. Lalu yang kedua, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Jadi jika PTNBH tadi otonomnya itu tanpa efisiensi dan akuntabilitas, maka pada BLU ini dikelola secara otonom dan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas gitu. Lalu yang ketiga, berperan sebagai agen dari menteri atau pimpinan lembaga induknya. Materi selanjutnya yang berjudul Perkembangan Regulasi Terkait Keuangan Negara akan saya bawakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Risyanda Aulia Putri dengan NIM 72205200005. Baiklah, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selama ini, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih dilakukan ketentuan undang-undang yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang berlaku berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indes Comptabiliteit yang lebih dikenal dengan nama ICW STBL. Selanjutnya, pada tahun 1925, nomor 448 diubah dan diundangkan dengan Lembaran Negara tahun 1954 nomor 6, tahun 1955 nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1964 dan mulai berlaku pada tahun 1867. Indes Bedrijfswet atau IBW STBL tahun 1927 nomor 419, JOSTBL tahun 1936 nomor 445, dan Reglement for Health Administrative Behavior atau RAB STBL tahun 1933 nomor 381. Sementara itu, pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara melakukan instruksi and further berpaling for the Allgemeine Reklamer atau IAR STBL tahun 1933 nomor 320.
Undang-Undang 17 tahun 2023 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara kita menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Berikut beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu pertama, yaitu kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, di mana Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai dari kekuasaan pemerintah, di mana kekuasaan tersebut yaitu yang pertama, kekuasaan kepada Menteri Keuangan itu selaku sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua, yaitu dikuasakan kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, yaitu diserahkan kepada gubernur atau bupati atau juga wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan berdasarkan dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang antara lain meliputi pengeluaran dan pengedaran uang yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, yaitu penyusunan dan penetapan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam prinsip penyusunan APBN terdapat juga prinsip penyusunan RAPBN, di mana RAPBN harus berpedoman pada rencana kerja pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dan sumber pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN jika diperkirakan defisit. Jika anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus kepada DPR. Hingga didapat proses penyusunan APBN itu ada 3, yaitu pokok yang pertama yaitu pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro disampaikan ke DPR pada pertengahan Mei. Yang kedua, RUU APBN, nota keuangan dan dokumen pendukung dibahas oleh DPR pada bulan Agustus. Dan terakhir yaitu keputusan DPR tentang RUU APBN diambil paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Yang ketiga, yaitu penyusunan dan penetapan APBD, di mana terdapat 5 poin dalam sub-bagian ini. Yang pertama yaitu penyampaian kebijakan umum APBD atau KUA. Ini dilakukan pada pertengahan Juni di setiap tahunnya. KUA menjadi dasar penyusunan rancangan APBD atau RAPBD dan disampaikan kepada DPR untuk persetujuan. Yang kedua, yaitu dibahas prioritas dan plafon anggaran sementara, di mana pemerintah daerah dan DPRD bersama-sama membahas, kemudian menentukan prioritas dan plafon anggaran sementara sehingga menjadi acuan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah. Yang ketiga, yaitu pembahasan Raperda APBD dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Dokumen pendukung juga harus disusun dan DPRD mengambil keputusan paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran. Yang keempat, yaitu data persetujuan APBD oleh DPRD. Ini dilakukan persetujuan terperinci hingga unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir, yaitu konsekuensi tidak disetujuinya Raperda. Jika Raperda tidak disetujui, pemerintah daerah bisa menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran dibatasi sesuai dengan angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Yang keempat, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, serta lembaga asing. Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter, serta pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Pemberian pinjaman dan atau hibah tersebut dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari DPR. Yang kelima, hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah atau penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman atau hibah dari perusahaan negara atau daerah. Pemberian pinjaman atau hibah atau penyertaan modal ini dan penerimaan pinjaman atau hibah tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN atau APBD. Kemudian Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Begitu juga dengan gubernur atau bupati atau wali kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Pemerintah pusat dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Begitu juga pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Yang keenam, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD Presiden dan para kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD. Itu berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang dilengkapi dan dengan laporan keuangan perusahaan negara atau badan lainnya. Baiklah, materi kedua dari perkembangan regulasi tentang keuangan negara, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menentukan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan diwujudkan dalam APBN dan APBD. Pembendaharaan negara dalam undang-undang ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini mengatur yang pertama, yaitu ruang lingkup dan asas umum pembendaharaan negara. Yang kedua, kewenangan pejabat pembendaharaan negara. Yang ketiga, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Yang keempat, pengelolaan uang negara atau daerah. Yang kelima, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah. Yang keenam, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Yang ketujuh, penangguhangan dan pertanggungjawaban APBN atau APBD. Yang kedelapan, pengendalian intern pemerintahan. Yang kesembilan, penyelesaian kerugian negara atau daerah. Dan yang terakhir, yaitu pengelolaan keuangan badan layanan umum. Dalam undang-undang ini juga mengatur tata pengelolaan keuangan badan layanan umum, di mana kekayaan badan layanan umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja badan layanan umum disusun dan disajikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian, negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Berikutnya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadaan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa keuangan meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan memeriksa atas tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Undang-undang ini mengatur 3 aspek, yaitu aspek pertama yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan oleh BPK memiliki otonomi dalam menentukan objek, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan secara independen.
Selain itu, BPK mempertimbangkan permintaan saran dan pendapat lembaga perwakilan. BPK dapat mengadakan pertemuan konsultasi dengan lembaga perwakilan. Informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat dijadikan pertimbangan dalam proses ini. BPK menggunakan hasil pemeriksaan aparat pengawasan tentang pemerintah dan mewajibkan lembaga tersebut untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksa keuangan dan atau kinerja dilakukan melalui pengujian dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksaan investigatif dilakukan untuk mengungkap indikasi kerugian negara, daerah, dan atau unsur pidana. Dalam kasus ditemukannya unsur pidana, BPK wajib melaporkan temuan tersebut kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek kedua yaitu hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Pemeriksaan penyusunan laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Jika diperlukan, pemeriksaan dapat menyusun laporan interim pemeriksaan. Itu yang pertama, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Dan yang ketiga yaitu laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan tersebut disampaikan pula kepada Presiden, Gubernur, Bupati, serta Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Besar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtiar tersebut disampaikan pula kepada Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan yang disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan dilaporkan kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang di bidang pegawaian. Dan poin yang ketiga yaitu perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, sejak tahun 2001 atau tepatnya sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab selama 3 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian, pemerintah menyadari masih terdapat banyak aspek yang menjadi kelemahan sekaligus celah dalam peraturan perundangan yang sering menimbulkan keracuan. Selain itu, disadari pula bahwa isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih efisien. Dengan demikian, dikeluarkan pula Undang-Undang pengganti berikut ini. Itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Pembahasan ini juga terdapat pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perihal yang sama. Undang-undang ini mengatur otonomi yang didefinisikan sebagai otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah memiliki kewenangan mengatur semua urusan pemerintahan. Selain urusan-urusan yang menjadi urusan pemerintahan yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pemberian pelayanan, meningkatkan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik semuanya, saya Sabira Sani dengan NIM 7222520005 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Jadi di sini kita akan memperhatikan apa saja sih yang berkembang terkait regulasi dari otonomi daerah itu. Maka di sini ada gambar ya teman-teman sekalian. Maka kita lihat banyak ya perkembangan yang terjadi. Jadi di awal itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Di sini ia membahas mengenai pokok-pokok pemerintahan daerah. Lalu selanjutnya pemerintah berpikir, sepertinya ini diperbarui saja dan timbullah dua peraturan baru ya. Jadi teman-teman, seperti sebelumnya saya katakan ada timbul dua undang-undang baru. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, ini tentang apa sih? Jadi ini tentang pemerintahan daerah, bagaimana daerah itu bisa melakukan tugasnya sebagai otonomi atau sebagai daerahnya sendiri dan lain sebagainya, mencakup hal itu. Lalu selanjutnya ada juga peraturan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Jadi undang-undang ini membahas mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu selanjutnya pemerintah berpikir kembali setelah melihat perubahan zaman dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Pemerintah berpikir, sepertinya harus ada nih yang diperbarui. Maka karena ada beberapa isi dari undang-undang tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu, lalu diubahlah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk yang pemerintahan daerah. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, sehingga diperbaruilah kedua undang-undang tersebut. Lalu di bagian mana sih yang diperbarui? Jadi teman-teman, ada 4 pembahasan yang dilakukan pada setiap undang-undang tadi. Itu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bersamaan dengan Undang-Undang 25 Tahun 2004. Nah, selanjutnya adalah membahas lebih rinci mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ini. Nah, jadi isi dari pemerintah daerah ini merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perihal yang sama, yaitu pemerintahan daerah. Jadi inti dari undang-undang ini adalah bagaimana pemerintahan ini mempunyai kekuasaan otonom atau mempunyai kekuasaannya sendiri lain dari milik pemerintahan pusat. Jadi dan itu dikelola dengan seluas-luasnya. Jadi dari pertahanan, keamanan, atau bagaimana jual beli di daerah tersebut, maka itu adalah urusan pemerintah daerahnya. Lalu dari otonomi daerah yang bagaimana sih yang harus mereka capai? Jadi ketika pemerintah daerah ini ingin melakukan otonomi daerah atau pemberdayaan daerah sendiri, maka dikeluarkanlah wewenang. Dan wewenang ini harus mencakup dua hal atau dua tujuan, yaitu memberikan pelayanan. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah itu bukan hanya untuk
memberikan pelayanan pribadi, apa yang ia sukai maka itu yang ia buat. Tidak, namun memang benar-benar pelayanan terhadap masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang disediakan. Lalu yang kedua, meningkatkan peran serta prakarsa dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi dalam membuat keputusan itu bukan hanya berdasar keinginan pribadi seperti sebelumnya, namun memang ada inisiatif dari masyarakat ya. Bahwa mereka memberitahu atau mengajukan suatu ide atau keresahan sehingga pemerintah ini bisa memberikan solusi. Misalnya dalam daerah itu ada keresahan nih, masyarakatnya itu lapangan pekerjaannya ini kok kurang ya, maka pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan ataupun bisa menyediakan pelatihan. Mungkin saja masalahnya ada pada skill masyarakatnya atau masalahnya ada pada pemerintahan yang masih belum bisa menyediakan lapangan kerja untuk masyarakatnya. Maka tujuan dari semua hal ini, otonomi daerah yang disediakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari otonomi daerah itu sendiri. Jadi prinsipnya ini hanya ada dua teman-teman, maupun lebih dari itu. Namun di sini saya akan menjelaskan dua hal saja. Jadi yang pertama adalah fungsi nyata, di mana pemerintah daerah ini memiliki kekuasaan otonom untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang ada di daerahnya sesuai dengan yang telah ada. Maksudnya yang telah ada ini misalnya sumber daya yang telah ada bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan dengan penyelesaian masalah tersebut, maka ada kemungkinan bahwa daerah ini bisa bertumbuh. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini maksudnya pemerintah daerah menjalankan maksud dan tujuan dari fungsi otonom itu sesuai, yaitu demi kesejahteraan rakyat, di mana ada bukti nyatanya, jadi tidak hanya sebagai omongan saja. Nah, jadi fungsi otonomi ini ada dua ya teman-teman, seperti sebelumnya, yaitu memperdayakan daerah, di mana pemerintah memakai sumber daya apa saja sih yang ada di daerah tersebut dan dimanfaatkan untuk pembiayaan dalam pembangunan daerah tersebut. Lalu dengan adanya pembangunan maka terwujudlah tujuan otonomi yang kedua, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, di mana kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut akan terus meningkat dan mensejahterakan baik pribadinya ataupun jiwanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, jadi isinya ini bisa teman-teman lihat ya di sini dari huruf A sampai huruf I. Nah, di sini ada yang saya tebalkan nih teman-teman. Pada poin E, yaitu keuangan daerah, akan saya rincikan di slide selanjutnya. Nah, terkait poin E ini mengenai keuangan daerah, maka otomatis kita akan membicarakan yang namanya uang. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada yang namanya prinsip bahwa uang mengikuti fungsi. Maksudnya adalah jika pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atau fungsi baru, maka otomatis mereka akan menerima alokasi dana yang memadai. Jadi dana yang diberikan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya pemborosan dana, karena dana itu memadai dan sesuai apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai sumber keuangan daerah, di mana di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang 32 tahun 2004 ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Mengapa? Karena di Undang-Undang 17 ini dikatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, di mana pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dikatakan bahwa ada yang namanya otonomi daerah, di mana pemerintahan daerah ini memang bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Jadi mereka itu memang mempunyai haknya masing-masing. Maka dari mana saja sumber keuangan itu? Jadi ada 3 sumber keuangan daerah. Pertama dari pemerintah, yaitu berupa dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini memang didapatkan kepada setiap daerah yang membutuhkan ataupun secara merata diberikan kepada daerah-daerah yang ada di Indonesia untuk membantu kegiatan di daerah tersebut. Memang ada alokasi tersendiri ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah dari rakyat daerah itu sendiri. Nah, ini didapatkan dari yang namanya pemungutan dan pendayagunaan pajak beserta retribusi daerah. Lalu selanjutnya adalah daerah sendiri. Nah, sumber keuangan ini berasal dari cara pemerintah itu mengelola
sumber daya alam yang ada di daerah sendiri dengan cara bagi hasil. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, jadi di sini pemerintah pusat membagikan dananya secara proporsional, yaitu di mana pemerintah pusat itu adil dalam membagikan kepada setiap daerah-daerah, dan juga pembagian yang kedua adalah secara demokratis, di mana pemerintah pusat itu memastikan proses pengelolaan dana yang dibagikan itu transparan dan terbuka bagi masyarakat umum. Lalu, ketika si pemerintah daerah ini sudah menerimanya, maka penyelenggaraannya juga dilakukan secara 3 hal, yaitu transparansi, jadi harus terbuka berapa yang diterimanya, dan juga partisipasi, di mana dana yang diterima itu memang ingin dialokasikan kepada aspirasi rakyat yang sudah dituangkan kepada pemerintah di daerah tersebut. Dan yang ketiga, akuntabilitas, di mana pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah diterimanya, yaitu berupa dana. Nah, selanjutnya adalah pengaturan pendanaan pemerintahan. Jadi ada 2 nih teman-teman, yaitu APBN dan juga APBD. Mengapa sih harus dipisah? Agar mencegah yang namanya tumpang tindih atau tidak tersedianya pendanaan, sehingga ketika APBD ini habis, mereka bisa mengajukan alokasi dana kepada APBN begitu. Selanjutnya kita akan membicarakan lebih dalam mengenai dana perimbangan atau yang berasal dari APBN ini. Nah, jadi dana ini berasal dari APBN atau berasal dari negara yang diberikan kepada daerah-daerah. Jadi terbagi menjadi 3. Nah, 3 hal ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi yang pertama ada yang namanya DPH teman-teman, yaitu dana bagi hasil, di mana dana ini berasal dari APBN dan dibagikan kepada daerah tertentu yang memang mempunyai potensi sumber daya alam di situ atau potensi sumber pendanaan. Lalu yang kedua adalah dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini merupakan dana dari APBN yang dibagikan secara merata kepada setiap daerah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga adalah DAK atau dana alokasi khusus. Nah, dana ini bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang memang sesuai dengan prioritas nasional. Misalnya teman-teman, di daerah tersebut atau di negara tersebut ada prioritas nasional berupa mencapai kesehatan bagi seluruh rakyat, maka di salah satu daerah mereka akan membuat puskesmas dan sebagainya, maka pemerintah akan mengalokasikan dana kepada hal tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan standar sektor publik. Jadi pertama-tama IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia ini membuat yang namanya PSAK 45 hanya untuk organisasi nirlaba. Nah, permasalahannya di sini belum ada akomodasi atau penjelasan yang jelas terhadap praktik-praktik akuntansi yang diperlukan entitas pemerintah, karena kan hanya organisasi nirlaba saja yang dijelaskan. Maka pemerintah membuat standar khusus, yaitu standar akuntansi pemerintah yang mengacu kepada standar IPSAS. Jadi apa sih IPSAS itu? Nah, IPSAS ini adalah International Public Sector Accounting Standard, yang merupakan standar akuntansi sektor publik internasional yang disusun oleh Federasi Akuntan Internasional dalam komite The Public Sector Committee. Jadi tentang IPSAS ini tadi kan teman-teman merupakan standar dan program yang sistematis. Jadi dia memang lengkap menyeluruh terhadap si sektor publik ini, lalu mengacu kepada si FRS Standar Internasional Akuntansi, lalu juga mengacu kepada peraturan perundangan di beberapa daerah yang memang menjadi dasarnya, asosiasi profesi dan berbagai organisasi lain yang bergerak atau berkepentingan di dalam akuntansi sektor publik itu sendiri. Jadi memang IPSAS ini ditujukan untuk si sektor publik, makanya mereka mencari tahu terlebih dahulu agar bisa disampaikan secara menyeluruh dan dapat diterapkan dalam pelaksanaannya. Jadi cakupan untuk IPSAS ini banyak teman-teman. Pertama, organisasi sektor publik, dan kedua, lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan ini kan banyak, jadi dari atas itu pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan juga di bawahnya yaitu komponen kerja pemerintahan berupa dinas-dinas. Jadi mencakup secara detail IPSAS
Jadi basis akuntansi PSAS ini ada dua teman-teman, karena si pembuat komite ini menyadari bahwa setiap pihak yang menggunakan itu pasti mempunyai basisnya tersendiri. Nah, di sini ada dua basis, yaitu kas namun tidak terperinci, sedangkan aktual lebih terperinci daripada si basis kas itu. Jadi teman-teman, yang terakhir adalah mengenai tujuan IPSAS, di mana yang pertama adalah meningkatkan kualitas dari tujuan utama dalam melaporkan keuangan sektor publik, di mana ketika kita melaporkan keuangan ini, kita harus memberikan pemahaman terhadap keandalan dan relevansi sehingga keuangan kita ini bisa dibandingkan dari tahun ke tahun dan bisa melihat apakah keuangan itu baik atau tidak. Lalu yang kedua adalah menginformasikan secara lebih jelas pembagian alokasi sumber daya yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Jadi rinci ya teman-teman, sehingga si pengguna informasi ini tahu apa saja yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Dan terakhir adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas sektor publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lira Salsabila dengan NIM 7221220011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAK 45. Yang pertama, di mana sampai saat ini PSAK 45 merupakan satu-satunya pernyataan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Standar ini diadopsi dari Statement of Financial Accounting Standard nomor 117 tentang Financial Statements of Not-for-Profit Organizations. PSAK 45 disusun dengan pemikiran bahwa organisasi nirlaba memiliki karakteristik organisasi yang berbeda dengan organisasi bisnis. Nah, dengan perbedaan karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Nah, jadi dalam PSAK 45 ini dijelaskan bahwa pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi 3 karakteristik. Di mana karakteristik pertama yaitu sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Karakteristik yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Jadi hal itu berarti kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Nah, di sini ada hal yang diatur dalam PSAK 45. Ada 3 hal. Yang pertama, tujuan utama laporan keuangan, di mana tujuannya itu memberikan informasi keuangan. Yang pertama, yaitu menyajikan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas. Tujuan kedua, membantu pengambilan keputusan, yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi. Dan tujuan yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk donatur, anggota, dan pemerintah. Kemudian yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan organisasi nirlaba. Ada 4 jenisnya. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yaitu menunjukkan aset, kewajiban, dan net aset pada suatu titik waktu tertentu. Jenis kedua, yaitu laporan aktivitas, yaitu menyajikan pendapatan, pengeluaran, dan perubahan dalam net aset selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu mengungkapkan aliran masuk dan keluar kas dalam periode tertentu. Dikategorikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Dan jenis yang keempat, ada catatan atas laporan keuangan, di mana memberikan penjelasan lebih rinci dan tambahan informasi mengenai kebijakan akuntansi serta data keuangan yang relevan. Nah, kemudian yang ketiga ada contoh bentuk laporan keuangan organisasi nirlaba. Ini contohnya bisa teman-teman lihat
bahwa di dalam laporan keuangan terdapat perhitungan aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, di mana aktiva dijumlahkan semua dulu, kemudian jumlahkan juga kewajibannya, lalu jumlahkan aktiva bersihnya, dan terakhir jumlahkan hasil perhitungan kewajiban tadi dengan hasil aktiva bersihnya. Nah, maka dapatlah hasil akhir kewajiban dan aktiva bersih yang mana hasilnya sama atau balance dengan hasil aktiva yang kita hitung di awal tadi. Kalau tidak balance berarti perhitungan kita salah. Kemudian di sini ada standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, di sini KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. KSAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi atau pendapat dalam rangka perumusan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP, serta dapat membentuk kelompok kerja dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP ini melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Nah, di sini kita akan membahas standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Nah, di mana Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah mengembangkan sebuah standar penting yang akan menjadi panduan dalam proses audit di Indonesia. Standar tersebut adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN tadi. Nah, standar ini menjadi acuan bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. SPKN ini hanya mengatur mengenai hal-hal yang belum diatur oleh Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yang merupakan standar audit bagi perusahaan. Aturan-aturan tambahan tersebut diperlukan mengingat karakteristik organisasi pemerintahan yang berbeda dengan organisasi lainnya. Namun dalam banyak hal, SPKN tetap mengacu pada SPAP sebagai acuan dan panduan bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan atau audit. Nah, dengan mendasarkan pelaksanaan pemeriksaan atau audit kepada SPKN tadi, kredibilitas informasi dilaporkan oleh entitas yang diperiksa. Nah, SPKN ini berlaku untuk yang pertama, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua, akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI. Yang ketiga, aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, yaitu termasuk Satuan Pengawasan Intern, BUMN atau BUMD, sebagai acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing. Yang keempat yaitu pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Nah, di sini ada standar umum SPKN. Ada 4 standarnya. Yang pertama, persyaratan kemampuan atau keahlian, di mana auditor harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Ini meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan menilai berbagai aspek keuangan negara yang akan diperiksa. Yang kedua yaitu persyaratan independensi, di mana auditor harus bebas dari pengaruh atau hubungan yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan pemeriksaan. Ini mencakup independensi dalam fakta dan penampilan, yang berarti auditor harus tidak memiliki konflik kepentingan dengan entitas yang akan diperiksa. Yang ketiga, yaitu penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, di mana auditor harus menggunakan keterampilan profesionalnya dengan hati-hati, teliti, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini mencakup sikap skeptis profesional, pemahaman yang mendalam terhadap subjek pemeriksaan, dan penilaian yang cermat terhadap bukti-bukti pemeriksaan. Dan yang keempat ada pengendalian mutu, yaitu proses pemeriksaan harus mengikuti sistem pengendalian mutu
yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mencakup survei yang memadai, dokumentasi yang lengkap, dan review yang konsisten terhadap pekerjaan auditor oleh rekan atau tim pengendalian mutu. Sekian dari saya, terima kasih.